Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini dengan izin dan ridha Allah kita bisa duduk kembali, ngeriung lagi di tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, yakni masjid. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ta'lim ini atau di masjid ini, dengan sebab kita duduk di sini, Allah hapus semua dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Salawat dan salam kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wama dan apa-apa. Ma di sini maknanya bukan tidak ya, tapi apa-apa. Utitum, yang diberikan kepadamu, min dari syai'in, sesuatu, maksudnya apa saja. Jadi apa saja yang diberikan padamu itu semuanya pamata'ul hayatid dunya, untuk kesenangan. Mata itu kesenangan, kehidupan dunia. Wazinatuha, dan semuanya perhiasan dunia. Jadi apa saja yang ada pada dirimu itu semuanya untuk kesenangan hidupmu di dunia. Wazinatuha, dan perhiasan. Wama dan apa-apa indallah, di sisi Allah, khairun, itu lebih baik, wa abqa, itu lebih kekal. Afala taqilun, apa kamu tidak berpikir? Jadi kalimat afala taqilun itu sebagai renungan kita untuk berpikir. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini semuanya nanti akan sirna, semuanya akan hilang, semuanya akan musnah. Jadi ada orang yang siang malam mencari harta, ditumpuk tiap hari, umur tidak terasa, terus lama-lama dia mati, meninggal. Maka dia meninggalkan hartanya, atau mungkin hartanya yang meninggalkan si orang itu. Jadi dua kemungkinan, bisa orang itu yang meninggalkan hartanya, atau harta yang meninggalkan orang itu. Semuanya pasti akan berpisah, dan semuanya pasti akan lenyap. Nah, yang abadi dan yang lebih baik itu hanyalah yang ada di sisi Allah. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Atau kalau yang sering kita baca lah, ada dua. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada duniamu. Atau misalnya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ketukar dikit yang ngeloyong beda itu. Iya, sama-sama itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula, lah ngeloyong sono ke surah Wadduha lah. Dari Sabis nyebrang itu. Jadi rupanya Al-Quran itu banyak jebakannya. Sedikit deh
Kadang mirip-mirip itu, mirip-mirip sama. Jadi yang kekal apa yang ada di sisi Allah, itu yang kekal. Sedangkan apa yang ada di kamu semuanya akan hancur dan musnah. Nah, ini ada nih dalam surah apa nih? An-Nahl ayat berapa sih ini ya? Nggak kelihatan. 96. Nah. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisimu yanfadu itu lenyap, musnah, hancur. Wa ma indallahi baqin. Dan apa yang ada di sisi Allah semuanya akan tetap kekal abadi. Nah, itu ya. Nah, itu mirip-mirip lah dengan itu. Atau yang sering kita baca ini kayaknya udah pada hafal ini mana ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap apa saja selain Allah itu fanin. Fanin itu ya fana, tidak kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah zat Allah. Wajah di sini bukan wajah ya, tapi zat. Makanya kalau kita baca inni wajjahtu, aku hadapkan jatku gitu. Wajhiya lillahi, kepada zat. Jadi yang berhadapan itu bukan kita dengan Allah, zat kita, zat. Nah, nanti dah itu dibahas. Atau misalnya yang populer, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, halikun, pasti akan hancur, illa, kecuali wajhahu, zat Allah. Nah, itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Surah apa nih? Oh, Al-Ankabut, Al-Qasas, ini ayat 88. Oh iya. Atau misalnya ada keinginan yang ada di setiap orang yang rumah tangga. Ini keinginannya pertama, hubbus syahwat minan nisa. Setiap orang pengen punya pasangan, pasti itu. Wal banina, setelah itu pengen punya anak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah, ingin kaya, pasti itu. Udah punya pasangan, istri atau suami, pengen punya anak, pengen kaya, punya harta yang banyak, emas, perak, pokoknya simpanan-simpanan lah, harta kekayaan. Wal khailil musawwamati, pengen kendaraan, motor lah, mobil lah, yang mobilnya 2, pengen 3 terus. Mohon maaf, saya pernah kemarin kondangan ke Pacing, lewat ke arah Cibuntu, itu orang mobilnya banyak amat itu. Ada 20 itu orang mobilnya dia, apa mobil siapa? Banyak amat orang ya, kayak showroom, tapi di dalam itu mobil siapa? Gitu. Jadi punya kendaraan. Rupanya yang punya kendaraan pun nggak puas, 1, 2, 3 sampai sebanyaknya. Wal an'ami wal has. Jadi pengen punya istri, pengen punya anak, pengen punya harta yang melimpah, pengen punya jabatan, pengen punya kebun, tanah, usaha, bisnis, status yang tinggi, kendaraan. Dalika mataulah hayati dunia, itu kan hanya perhiasan
senang-senang dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, yang abadi nanti hanyalah ada di sisi Allah. Itu mirip-mirip lah gitu. Mirip-mirip. Ya banyak ayat-ayat yang agak mirip-mirip. Tinggal dicari-cari kan. Apakah paman orang yang wa'adu, ini apa namanya ini, dijanjiin, lahu baginya wa'dan hasanah, dengan janji yang hasanah itu yang bagus, yang baik, fahuwa laqaihi, lalu dia menemukan janji itu, artinya dia menjalankan perintah-perintah Allah. Allah janji sedekah itu begini, Allah janji sholat itu begini, Allah janji berjamaah itu begini, banyak janji Allah. Nah, sama orang itu dijalankan janji-janji itu, ditepati. Oleh janji Allah itu semuanya diyakini, kemudian dijalankan. Kaman tidak akan pernah sama man kepada orang yang matta'nahu, kami buat kesenangan ke orang itu, mata al hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia, jadi bersenang-senang lupa dengan Allah, maksudnya gitu. Semua kemudian huwa, si orang itu, yaumal kiamah, nanti di hari kiamat, minal muhdorin, dia termasuk orang-orang yang akan dihadirkan. Dihadirkan di sini artinya di-share. Jadi tidak mungkin sama. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggar perintah Allah, ke situ tidak akan sama. Itu pasti dibedakan. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggar perintah Allah itu tidak akan pernah sama. Maksudnya ke sana. Dalam ayat lain juga banyak yang mirip-mirip kayak gitu. Kita ambil contoh yang sudah Bapak hafal. Apa mayyamsi mukibban ala wajhi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan mukibban ala wajhi, mukibban itu dibalik. Jadi ada orang nanti jalan kan pakai kaki, kalau dia pakai wajah jalan. Jadi si wajahnya itu jadi kaki. Apakah sama dengan orang yang berjalan lurus ke arah siratim mustaqim? Nah, gitu. Itu nggak usah dijawab. Jadi ada dua sisi cara berjalan seseorang. Maksudnya yang pertama sesat, yang kedua pada jalan yang lurus, gitu ya. Ini juga sama. Jadi orang yang melaksanakan janji-janji Allah tidak akan pernah sama dengan orang yang melanggar perintah Allah. Wa yauma, dan pada suatu hari, yunadihim, akan dipanggil mereka. Siapa yang memanggil? Maksudnya Allah panggil. Fayaqulu, maka akan dikatakan, aina, di mana? Syuraka'iya atau syurakai, di mana yang menyekutukanku? Ayo, tunjukkan. Mana yang mempersekutukan aku, kata Allah. Alladzina kuntum tazumun, yang kamu kira dulu sesembahan kamu. Dulu waktu kamu di dunia kan sering menyembah, itu sekutuku. Mana sekarang? Jadi rupanya orang-orang yang menyembah selain kepada Allah nanti akan ditanya oleh Allah, mana sekutu-sekutumu yang kamu anggap dulu sebagai Tuhan, yang kamu anggap sebagai tandinganku, mana? Gitu ya. Qala, berkata, di sini ada yang mengatakan kaum kafir Quraisy, kan ini kaitannya dengan Rasul dakwah ke kalangan
orang-orang Mekah yang tidak percaya. Qala alladziina, berkata orang-orang kafir Quraisy, haqqa itu benar. Alaihim, atas mereka al-qaul. Qaul di sini bukannya ucapan tapi ketetapan. Jadi orang yang sudah ditetapkan masuk neraka. Jadi qaul itu maknanya bukan ucapan tapi ketetapan. Ini sama misalnya kita ambil contoh dengan kalimat di sini. Wa yauma yunadihim aina syuraka'i qalu azannaka ma minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu. Itu juga ada. Jadi hakku di sini, kaulo di sini maksudnya bukannya ini ya, bukannya apa namanya ucapan, tapi ketetapan. Misalnya di sini, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi al-qawlu di sini maksudnya ketetapan. Jadi mereka sudah ditetapkan, sudah tidak bisa lagi menghindar dari ketetapan Allah. Makanya kalau kita menafsirkan hanya tahu bahasa, tidak paham tafsir, bisa bahaya. Kita ngerti di kamus yang namanya qaul ucapan, kita artikan dengan ucapan, wah bisa bahaya itu. Yang betul itu adalah ketetapan, maknanya ketetapan. Itu perlunya tafsir. Jadi belum tentu orang yang pandai bahasa Arab ngerti tafsir, tapi orang yang ngerti tafsir pasti bisa bahasa Arab, gitu ya. Jadi setiap gula manis belum tentu setiap manis itu adalah gula. Setiap yang ngaji tafsir, setiap yang paham tafsir pasti ngerti bahasa Arab. Setiap orang yang ngerti bahasa Arab belum tentu bisa tafsir. Buktinya orang-orang Arab banyak yang nggak ngaji tafsir. Dia ngaji ke orang-orang Indonesia, seperti dulu ulama-ulama Indonesia yang ngajar di Mekah kan banyak ya. Seperti Syekh Hafiz Bugis, orang Sulawesi. Syekh Ma'ruf Aceh, orang Aceh. Syekh Khotib Minangkabau, orang Padang. Syekh Khotib Sambas, orang Kalimantan, Sambas. Banyak lagi. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Syekh Khalil Bangkalan, orang Madura. Banyak. Jadi banyak ulama-ulama Indonesia itu yang mengajar di Mekah, padahal kan bahasanya Indonesia. Tapi orang Mekah kan tiap hari bahasa Arab. Jadi muridnya orang-orang Timur Tengah, gurunya adalah orang Indonesia. Itu fakta dalam sejarah, nggak bisa dibantah. Kalau sekarang hampir saya belum dengar itu ada orang Indonesia yang ngajar di Mekah itu. Apa emang orang Mekah udah pintar-pintar kan? Kalau ulama dulu banyak itu, ulama dulu itu banyak banget yang pada ngajar di Mekah. Ada ya, orang Kalimantan ya. Nah, dulu banyak banget, mungkin sekarang ada ya, cuman jumlahnya nggak terlalu atau nggak diekspos kali ya. Ntar saya cari-cari dah nama-nama. Nah, si orang kafir Quraisy yang ini dia mengakui Rabbana ya Tuhan kami, jujur dia. Maksudnya jujur itu supaya dapat keringanan dari Allah, supaya dapat sayang dari Allah. Haulai, mereka itu tuh yang menyembah tuh, mereka itu alladzina, orang-orang agwaina, yang kami sesatkan. Jadi si kafir Quraisy itu mengatakan, iya, orang itu saya sesatkan. Kenapa saya sesatkan? Agwainahum, gitu ya. Kami sesatkan mereka, kama gwaina, seperti kami juga disesatkan dulu. Jadi kami ini sesat itu disesatkan. Jadi beruntun gitu. Jadi dia menghindari kesalahan. Kami menyesatkan mereka karena kami pun pernah disesatkan oleh yang lain. Gitu. Kenapa kami sesat? Karena kami pernah disesatkan, makanya kami menyesatkan mereka. Itu apa namanya? Tujuannya supaya dapat
keringanan atau mungkin kebebasan dari Allah. Jangan disalahin, dia sakit. Ibarat mobil yang kedua, 1, 2, 3, mobil yang kedua menghindar, mobil yang kedua ditabrak mobil pertama, sehingga mobil kedua nabrak lagi mobil ketiga. Itu saya nggak salah, saya nggak nabrak mobil ketiga. Kenapa saya nabrak mobil ketiga? Karena saya ditabrak ke mobil pertama. Kata polisi nggak bisa, tetap salah. Itu perumpamaannya ya, perumpamaannya gitu. Jadi mereka menyesatkan dengan alasan mereka juga telah disesatkan sebelumnya. Tabarrokna, makanya kami, barro'a itu artinya terbebas, artinya ya tidak ada ikatan lagi, ilaika kepada engkau. Maka tidaklah mereka iyana kepada kami ya'budun, menyembah. Jadi rupanya di sana itu pada bertengkar, masing-masing ya berbagai macam alasan. Jadi di hadapan Allah dua kelompok ini ya saling menyalahkan. Misalnya banyak di Al-Quran itu ya. Misalnya kita ambil contoh ini. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Ini kayaknya kalau yang sering tadarus pasti apa? Ayat berapa nih? 167. Iz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa rawawul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Itu ya, pasti ini yang sering tadarus mah. Surah Al-Baqarah ini masih di sini. Ya, masih. Nah, ketika orang yang disalahin itu jadi dia ngikut, misalkan nih orang Kristen ya, dia ngikut ke pendeta, ke pastor, ke pimpinan-pimpinannya. Lalu pimpinannya itu mengelak, saya nggak salah. Jadi di situ itu dia tidak mau tanggung jawab. Lau anna lana karrotan, ya Allah, andaikan saya kembali lagi di dunia, panatabarra minhum, saya tidak akan pernah mengungkit dia. Saya akan membiarkan dia, saya akan cuekin dia dakwahnya. Kama tabarra minna, sebagaimana dia sekarang tidak pernah mau tanggung jawab kepada saya. Tahu gitu mas saya mau ngikut gitu. Gitu ya. Itu penyesalan. Ya, banyak lah. Jadi antara yang mengikut dengan yang diikut, jadi yang diikuti itu nggak tanggung jawab, akhirnya pengikut-pengikutnya pada kesel, kecewa gitu ya. Kecewa berat. Ya kecewa berat. Atau misalnya di sini yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika wajahnya dihadapkan ke neraka, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Tahu begini mah, saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasul. Rabbana inna ata'na, ya Allah, inna ata'na sadatana, kami dulu waktu di dunia taat patuh kepada sayyid kami, ini pimpinan, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna as-sabil. Tahu begini mah gue mau ngikut pisan gitu ya. Ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Termasuk sini. Jadi antara yang disesatkan dengan yang menyesatkan itu, yang menyesatkannya dia merasa tidak bersalah, karena dia sendiri disesatkan sama yang lain. Nah pada saat itu memang sesembahannya, misalnya kayak berhala yang dianggap Tuhan waktu di dunia, itu nanti di hadapan Allah itu nggak ada. Jadi dia bingung nyari Tuhannya. Coba cari Tuhan kamu yang dulu kamu sembah.
Bingung dia. Jadi Tuhan yang mereka sembah waktu di dunia itu lenyap, nggak ada. Jadi Tuhan yang ada di akhirat itu hanya Allah. La ilaha illallah, hanya satu udah. Cari Tuhan kamu, ayo cari. Itu dicari ya. Jadi Tuhannya itu nggak ada. Coba cari sama kamu Tuhannya. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu. Wa dhalla ini bukan sesat ya, tapi lenyap. Wa dhalla anhum, dan telah lenyap dari mereka yang menyembah itu ma kanu yad'una min qablu. Jadi Tuhan yang mereka sembah dulu waktu di dunia itu dhalla. Dhalla anhum itu artinya lenyap dari pandangan mereka. Itu ada dalam surah sini. Surah Fusilat. Nah, itu ada. Nah. Jadi rupanya ayat itu sering nyambung, Pak. Jadi antara ayat ini ke sini, entar ke sini nyambung gitu. Unik lah. Jadi kalau sering tadarus mah kita sambung-sambungkan, oh sini, sini gitu. Kelihatan. Karena seringnya lama-lama jadi apalin, Pak. Qurannya jadi apalin. Puyeng ya apalin. Tapi kalau kita sering baca, tahu. Salam engkau, oh surah Yasin gitu ya. Cepet deh. Babi ayyi ala, oh surah An-Nur, cepet gitu. Rabbul masyriqi wal, oh ini. Jadi kalimatnya itu udah langsung tuh. Lillahi ma fis sam, oh ke sini. Allahu la ilaha illallah, oh ini. Karena seringnya membaca, seringnya mendengar, lama-lama mendarah daging dan menyatu. Walaupun bari ngelamun ge, ada yang baca dia tahu salahnya. Gitu. Oh, kalau menghafal mah tekniknya kurang bagus, Pak. Kalau menghafal biasanya puyeng, kedua cepet jenuh. Cepet jenuh. Dan jangan dihafalin. Kecuali memang ada pembimbing ya, mungkin anak-anak pesantren ya. Ya, setor seayat, 2 ayat. Jadi caranya udah, seringlah baca, seringlah tadarus, selesai dari awal lagi, selesai dari awal terus begitu, lama-lama dia tertanam sendiri. Jadi seolah-olah si ayat itu akan menanamkan dirinya ke jiwa seseorang yang senang. Pertama kita senang dulu, cinta. Jadi siapa yang cinta kepada sesuatu sering menyebut, sehingga orang yang dicintai karena dia merasa dicintai, dia akan menempel kepada yang mencintai. Nah, gitu prinsipnya. Karena Al-Quran, kita cinta sama Al-Quran, kita sering baca. Setelah kita baca, kita cium. Kemudian kita awali dengan a'udzu, bismillah, baca lagi, terus lama-lama Quran itu akan sayang sama kita. Ketika akan sayang sama kita, dia akan nempel selalu sama kita, nggak mau berpisah. Nah, gitu. Kalau dia nggak mau berpisah, nempel udah dalam jiwa kita. Ketika nempel dalam jiwa kita, ya terus kelihatan terus kemanapun, ngelihat yang inget dia, ngelihat ini inget dia, kemana saja inget dia. Kan gitu dalam bahasa lagu ya. Jadi kalau Al-Quran udah nempel ke jiwanya, karena jiwa orang itu cinta kepada Al-Quran, Quran pun akan menerima cintanya, maka berpadulah cinta itu. Gitu Pak, tekniknya gitu. Kayak kita misalkan baca sholawat, tujuan kita kan emang cinta kepada Rasul melalui sarana sholawat. Rasul cinta kepada kita, semakin makin cinta kepada kita, otomatis sholawat itu akan semakin tertanam dalam jiwa kita. Ketika sholawat kita baca, mata kita basah, selesai. Udah menyatu Pak. Oh gitu ya. Itu tekniknya. Tapi kalau awalnya kita tidak suka, ya udah namanya awalnya tidak suka. Kayak kita nih seneng sama kopi. Lah kemana-mana gitu. Kopi dulu, kopi gitu. Itu teori Pak ya. Bidang apapun. Kita seneng nih sama motor, lah lama-lama motor juga nggak mau ditinggalkan sama kita. Sayangan banget sama kita motor ini. Asal mau dijual ngeliatin, seolah-olah motor teh kayak embung berpisah ya. Ya berhubung lagi butuh, ya wayahnya be motor. Terpaksa. Wakila, dan kemudian dikatakan ud'u, ayo seru, panggil, suroka akum, yang kamu sekutukan itu. Fada'uhum, lalu mereka menyeru, wah kepada Tuhannya. Cari-cari dia, cari Tuhan yang dulu mereka sembah. Dia cari-cari pimpinannya, semuanya pada nggak mau. Falam yastajibu lahum, maka tidak ada satupun yang mau mengijabah, yang tidak peduli pokoknya. Warawawal ajab,
dan mereka melihat langsung ajab, artinya siksa. Lau andaikan, jadi setelah mereka melihat ajab, timbul perasaan lau, andaikan. Annahum sesungguhnya mereka itu, kanu ada mereka itu yahtadun. Andaikan dulu waktu saya di dunia, ya saya menggunakan akal ya, atau saya menggunakan pikiran saya, tentu saya akan mendapatkan petunjuk. Tentu saya tidak akan seperti ini. Jadi nanti penyesalan itu warwahul ajab ketika mereka melihat nih tempatmu, nih siksamu, baru mereka menyesal. Makanya menggunakan kalimat lau andaikan. Nah, andaikan. Misalnya nih penyesalan kita ambil yang sangat singkat. Surah Tabarak. Nah, ini surah Tabarak nih. Ini yang rasanya udah hafal ya surah Tabarak. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khajanatuha. Ketika penduduk neraka syair pada saat itu ditanya, khajanatuha, khajanatuha itu penjaganya. Jadi penjaga neraka itu nanya nih ke si penduduk neraka syair, alam ya'tikum najir, emang dulu waktu di dunia nggak ada yang ngasih peringatan, emang nggak ada dakwah, emang di YouTube nggak ada dakwah gitu channelnya? Bala, banyak. Qadja ana najir, banyak yang datang di berbagai macam tempat, banyak. Jadi dia mengakui kejujuran itu. Lalu dia menggunakan kalimat andaikan, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis syair. Andaikan kami mempunyai telinga, kami pergunakan pendengaran untuk mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan sholawat, mendengarkan nasihat-nasihat segala macam. Au naqilu, kami punya akal, kami gunakan untuk berpikir terus. Ma kunna fi ashabis syair, tentu kami tidak akan pernah jadi penduduk neraka syair. Fa'tarafu bi dzambihim, semua mereka mengakui, ngaku itu, jujur di situ. Pasuhqan li ashabis syair. Kemudian oleh penjaga neraka itu, suhqa itu digentak. Udah jangan banyak ngomong lah. Udah langsung. Suhqa itu artinya percuma mau bicara apapun. Suhqa itu lenyap. Set bicara. Jadi jumlahnya itu ada 19. Kalau yang tanya Ustaz, kalau yang menjaga neraka itu ada berapa orang? Ada berapa malaikat? Ada 19. Banyak ya, 19. Jadi ada 19. 19 ini. Ini kita bisa lihat, nah ini. Alaiha tis'ata asar. Tuh. Jumlah mereka itu tis'ata asar, ada 19. Terus ada yang sangat unik. Sangat unik. Jadi ada seseorang rajin sholat. Ketika dia menyeberangi neraka, dia jatuh. Dia protes. Ya Allah, tolong saya kan ahli sholat. Terus orang itu sampai ke bawah, teriak-teriak terus, nggak ada yang nolong. Nah ketika udah mendekat itu ya ke neraka, baru ada yang nolongin. Dia protes, kenapa saya ditolongin? Baru udah mendekat, ya karena sembahyang 2:30 johornya gitu. Itu jadi yang sembahyang 2:30 nyemplung dulu, dia teriak-teriak, saya sholat johor, saya sholat asar sering, saya nggak peninggalan sholat. Ya orang sholat johor 2:30, asar 5:30, begitu tuh. Subuhnya jam 6, begitu tuh. Oh, maaf ya, ada itu Pak kisah begitu Pak. Saya belum menemuin kitab ini, belum menemuin ini kitabnya apa. Saya nanya-nanya tuh ya. Gitu. Tapi ahli sholat nyemplung, udah mau sampai baru ditolongin, dia protes. Kenapa saya baru ditolong bukan dari tadi? Ya di situ sih johornya 2:30 tuh jadi begitu. Kaget dulu dia. Saya baca dalam kitab Ihya, ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu dalam bab jamaah, bab sholat berjamaah. Jadi itu ada 3 kelompok manusia yang wajahnya itu bercahaya. Jadi rupanya nanti yauma tabyaddu wujuh, ada orang yang wajahnya itu bersinar putih. Terus keterangan lain juga yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim
Yas'anuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Jadi orang itu bercahaya, seluruh jiwa badannya itu semuanya bercahaya, depan belakang itu bercahaya. Cuman cahayanya ini terbagi tiga. Ada yang cahayanya seperti kalkaukabi, seperti bintang. Bercahaya cuma seperti bintang terangnya dia. Bintang yang bagus tuh ya. Lalu ditanya, kenapa seperti itu? Karena orang itu ketika mendengar azan, dia menghentikan kegiatannya, kemudian dia wudhu untuk sholat. Nah, orang seperti itu wajahnya seperti bintang. Kemudian ada lagi wajahnya kalkomar, seperti bulan purnama tanggal 14, lebih terang lagi. Jadi orang itu ketika ada azan, dia mah bukan ngambil wudhu, udah punya wudhu. Jadi pas Allah, yang lain pada sibuk wudhu, dia udah wudhu. Nah, dia mah wajahnya beda lagi tuh, lebih terang Pak. Ada sih. Nah, kemudian ada lagi wajahnya seperti kasamsi, seperti matahari. Siapa itu yang lebih terang lagi? Orang itu ketika azan udah di masjid, lagi duduk dia. Yang lain mah azan baru pada wudhu, rombongan wajah kayak bintang tuh. Ada yang udah masuk ke dalam, itu rombongan kayak bulan. Nah, dia mau di dalam duduk. Nah, itu yang duduk waktu azan dia udah duduk, udah ngedengerin azan di dalam, itu wajahnya seperti matahari. Ya terserah lah wajahnya mau pakai. Yang penting bercahaya gitu ya. Ada yang protes, Ustaz, saya mah kadang-kadang kayak matahari, kayak bulan, kayak itu. Gantung saya kondisi, ya terserah. Tapi yang penting bercahaya. Yas'anuruhum baina ayatih. Yang pernah saya bahas dulu ya. Masih ingat kan doanya? Oh, yang dulu pernah saya kasih tahu doanya ada. Akan saya Mang Nur udah ngapalin doanya. Tuh ada di sini tuh. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ada. Nuruhum yas'a baina aydihim wa baina. Jadi ada dua ayat. Siapa itu orang yang bercahaya nanti di sana, yang sering baca doa? Nah, ini doanya nih. Jadi kalau kita ingin wajah kita bercahaya, doain Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya, waghfir lana, ampuni kami dan berilah cahaya. Itu ada di surah At-Tahrim. Ayat berapa, Mur? Ayat 8 dekat surat Tabarok. Nanti lihat di rumah, ini surat Tabarok. Sebelumnya tuh sebelah kanan ya, sebelah kanan 10 baris dari bawah. Kelihatan. Nah, yang terakhir 2 ayat lagi dah kalau wa yauma, dan pada hari yunadihim, dipanggil mereka oleh Allah, fayaqulu, lalu Allah nanya, ma ajabtumul mursalin, apa yang kamu jawab, apa alasan kamu ketika diajak al mursalin oleh rasul-rasul. Kalimat mursalin ini bukan rasul-rasul ya, tapi satu, karena ini kan konteksnya Rasulullah, berarti jamak tapi maknanya satu. Jadi tulisannya rasul-rasul tapi maksudnya Rasulullah, yaitu Rasulullah yang terakhir. Itu unik memang di Al-Quran itu kadang banyak Pak. Misalnya nih kita ambil yang pernah dulu dibahas, mungkin bapak-bapak masih pada ingat nih. Tuh ini nih, Kazzabat qaumun Nuhim mursalin. Kazzabat itu ini dalam surah Asy-Syu'ara kan. Asy-Syu'ara sebelum An-Naml tuh, yang dulu itu kan Al-Qasas, An-Naml, Asy-Syu'ara itu sebelumnya. Kazzabat telah berbohong kaum Nuhin, kaum Nabi Nuh, al-mursalin, kepada rasul-rasul. Maksudnya rasul ini cuma satu, yaitu Nabi Nuh. Jadi yang disebut dengan rasul-rasul itu maksudnya hanya satu rasul. Satu rasul. Contoh yang kedua banyaklah, tinggal dicari-cari. Misalnya lagi di sini nih ada. Summa nunajji rusulana walladzina amanu kaja.
Ini lagi menceritakan Nabi Yunus. Summa nunajji, kami selamatkan rusuluna, rasul-rasul kami. Maksudnya satu rasul, yaitu Nabi Yunus. Banyak. Jadi ketika Rasulullah itu dakwah, fafiru ilallah, ngajaklah kepada Allah, mereka banyak buat alasan. Waktu itu oleh Allah ditanya, apa alasan kamu tidak mau ngikut kepada kekasihku? Gitu maksudnya. Jadi nanti ditanya. Jadi orang-orang yang menentang dakwah Rasul itu nanti akan ditanya di hadapan Allah. Karena Rasulullah itu kan utusan. Maksudnya ya Rasul, orang itu ajak, ayo kembali kepadaku. Silakan ajak. Lalu orang itu nggak mau, nanti berhadapan dengan aku. Kau hanya ngajak doang. Wa ma alaina illal balagul. Tugas semuanya satu, ngajak. Urusannya nanti kalau dia nggak mau sama aku, gitu seolah-olah gitu ya. Seolah-olah gitu. Misalnya nih, kita memamerkan satu produk. Ini siapa? Ini produk tolong pasarkan kayak itu. Siapa bos? Pasarkan mah gini. Balik lagi gimana? Aduh bos, cuman laku 10 nih dari 100 produk. Kenapa? Nggak tahu bos ini. Udah, mana orang yang nggak mau, sini. Kita teliti. Itu maksudnya. Kenapa alasannya dia nggak mau? Apa produk kita kurang bagus? Apa gimana? Itu. Jadi Allah pengen tahu nih, apa alasan kamu tidak mau ikut dengan kekasihku? Fa'amiyat alaihim. Maka pada saat itu mereka buta. Buta di sini enggak jawab. Bingung mereka. Alaihim, atas mereka, al-anbiya. Itu mereka tidak bisa menjawab. Bungkam 1000 bahasa. Yauma izin, pada hari itu, pahum. Mereka itu la yatasaaluna, tidak saling menanya. Jadi udah enggak bisa, enggak nanya. Semuanya bungkam 1000 bahasa. Makanya nanti di Al-Quran itu ada 2 kelompok yang menyatu. Lalu 2 kelompok ini diperintahkan untuk sujud. Sujud. Disuruh sujud. Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Jadi disuruh sujud. Usjudu, sujud. Jadi orang banyak gitu ya, penuh, masih menyatu. Usjudu, sujud kepadaku. Itu yang biasa sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, bagi orang yang nggak pernah sujud, khasiatan absaruhum tarhaquhum jillah. Dia nggak bisa sujud, bingung dia, culak ciluk ya. Yang pada sujud dia enggak. Ada merasa dia dirinya hina, rendah, pandangannya juga begitu ketakutan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Padahal dulu waktu di dunia orang itu sangat kuat, badannya gagah. Main bulu tangkis itu sanggup 4-5 jam dia. Goes sanggup dia ke Cikampek. Olahraga dia sanggup 3 km bolak-balik. Gagah dia. Kalau nurunin pasir atau nurunin barang itu 2-3 truk dia sanggup. Hanya untuk takbir begini dia kagak sanggup, bang begini doang gitu. Gampang kan? Enteng gitu ya. Kok enggak sanggup, bang begini doang. Allah, kok enggak sanggup? Waktu di dunia. Jadi ketika di dunia dia sujud, wa salimun, padahal badan itu gagah. Nah di sanalah dibuktikan. Jadi hanya pembuktian. Nah ketika yang lain pada sujud dia enggak, baru ada perintah. Nah ini perintahnya tadi dibaca nih di surah Yasin. Wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Misal, minggir. Jadi pada saat itu wamtaju, semuanya langsung. Jadi yang rombongan sujud ke sujud, rombongan yang enggak pernah sujud ke sujud. Jadi 2 kelompok. Saat itu ya, itu otomatis. Langsung bergerak, langsung berkelompok. Jadi antara 2 kelompok itu langsung ada dinding. Ayyuhal mujrimun wamtajul yauma, wayahnya pada hari ini sudah tidak boleh lagi ada percampuran antara yang sujud dengan yang tidak sujud gitu. Ke situ ya nyambungnya.
Nah yang terakhir, ya Allah udah malam. Fa amma man taba, sesungguhnya orang yang taba itu taubat. Setelah dia taubat, wa amana, dia iman. Setelah dia iman, wa amila sholihan, beramal soleh. Fa asa ayyakuna, asa ini maksudnya harapan. Cuman kalau asa untuk ke Allah itu bukan harapan, kepastian. Kalau asa ke makhluk itu ya harapan gitu ya. Yang namanya harapan kan kadang terwujud, kadang juga enggak, namanya harapan. Tapi kalau untuk Allah tidak ada istilah harapan enggak terwujud, pasti. Makanya asa pasti. Ayyakuna, bahwasanya si orang tersebut minal muflihin, termasuk orang yang berbahagia. Yang penting taubat dulu. Pernah saya ceritakan dulu ya. Jadi bagaimana malaikat Jibril itu dia lapor, bersenyum, ya Rasulullah ada kabar gembira. Kabar gembira apa ya Jibril? Ini dari Allah, harus saya sampaikan. Siapa saja di antara umatmu selama hidupnya itu berbuat maksiat, ya berumuran dengan dosa dan maksiat, lalu setelah itu dia tobat, 1 tahun setelah tobat dia meninggal, maka tobatnya diterima. Ya Jibril, kelamaan. Setahun ya Rasul, lama tadi. Turun lagi, ya Rasulullah, siapa saja di antara umatmu yang berbuat dosa, bergelimang dosa, lalu dia bertobat, jarak antara tobatnya dia meninggal. Meninggal setelah tobat 1 bulan, maka tobat diterima. Kelamaan. Akhirnya 1 minggu ya Rasulullah, kelamaan. Innamat taubatu 'alallah lilladina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubul alaihim. Andaikan orang itu selama hidupnya bergelimangan dengan dosa, dia bertobat 1 menit dia meninggal, maka yatubu min qarib, orang itu diampuni dosanya. Itu berkat kasih sayang Rasulullah. Gitu ya. Itu ada. Yang penting kan ada bahasa gorgor ya. Mungkin bapak-bapak sudah pada dengar tuh hadis. Gorgor itu. Sebelum ditenggorokan kan. Itu salah satu kasih sayang Rasulullah. Perjuangan beliau sampai begitu. Makanya kalau kita maulid, tidak ngadain maulid, rasanya waktu orang, waduh, iya. Apalagi, mohon maaf ini mau bercanda ya. Apalagi ayamnya banyak. Maulid itu bang ngasih telur doang, ya udah. Ya, korek orang sih. Ayamnya banyak banget ngasih telur doang. Di mana perjuangan? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Oh ya, namanya perjuangan. Ustaz bisa bunga nih bercanda Pak, bercanda. Nah, yang terakhir kalimat amana wa amila sholihan. Jadi antara iman dengan amal soleh itu enggak pernah berpisah. 2 kalimat ini yang selalu bergandengan. Jadi kalau ditanya salah satu kalimat yang tidak pernah berpisah, selalu berduaan, tidak pernah berpisah, itu kalimat iman dan amal soleh. Illal ladina amanu wa amilus soleh, itu selalu bergandengan. Orang yang beriman, gue percaya sama Allah, gue percaya banget, tapi nggak pernah melakukan amal soleh, imannya palsu. Ngomong doang, gitu ya. Jadi imannya palsu. Anda cinta kepada Rasul, tapi Anda tidak pernah membaca sholawat, cinta Anda palsu. Cinta Anda bohong, gitu, palsu. Nah, amal soleh tanpa iman nggak diterima. Misalnya ada orang nih sholatnya rajin, puasanya rajin, cuman agama Kristen nggak mau diterima karena tidak beriman. Di Al-Quran itu banyak Pak, sangat. Misalnya kita ambil yang sangat populer, perumpamaannya. Pamasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Jadi orang yang mengamalkan amal soleh, kebaikannya banyak, cuman nggak beriman. Kamasali sofwanin alaihi turab, seperti debu ada di atas sofwan, itu batu. Fa'asabahu wabilun, lalu turun hujan, buruk. Fatarakahu solda, maka si debu yang ada di atas batu itu semuanya akan lenyap. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tidak ada satupun yang, itu praktek entar di rumah. Ini batu, kemudian di atas batu simpen debu. Kita siram pakai air ember. Udah musnah. Itu perumpamaan yang masuk akal.
Jadi orang-orang yang melakukan amal soleh, misalnya orang di luar Islam, Ustadz boleh nggak dia ngirim semen? Boleh. Kita doain mudah-mudahan dia masuk Islam gitu ya. Bisa kita singkok kok, ngapain Haji? Tad, ini nih bangun masjid. Ya udah tuh, saya ngirim 10 sak. Ya gitu ya. Nah, di dunia si orang itu nanti akan berkah hidupnya. Di dunia, Pak. Makanya jangan kaget kalau singkong makin makmur dagangannya sama. Karena dia bager gitu, bager. Di dunia itu langsung ditampakkan. Nah, ditampakkan di dunia. Langsung jadi jangan kaget kalau dia ya selalu mengatakan alhamdulillah kata dia makmur ya, itu jadi ditampakkan langsung di Al-Quran banyak lengkap. Cuman nanti di akhirat itu seperti debu yang ya dihambur-hamburkan, jadi tidak ada. Atau yang kedua, semua amal soleh diikuti dengan keimanan, iman dulu. Misalnya nih kita diperintahkan berpuasa, ini udah tahu semuanya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Setelah iman baru amal soleh. Jadi setiap perintah amal soleh pasti diawali dengan keimanan dulu. Yang namanya amal soleh kan diantaranya puasa. Puasa itu amal soleh. Pasti diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Atau contoh yang kedua, misalnya qad aflahal mu'minun, itu kan iman dulu. Banyak alladzina di sini banyak. Ini bagi yang mau jadi imam silakan nih, boleh nih baca ini nih. Ini sekalian sedikit nih. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, terus sampai kalimat alladzina yarisunal firdausa hum fiha. Jadi iman dulu, baru setelah itu amal soleh. Jadi seluruh ayat di dalam Al-Quran, iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Saya pernah ngitung-ngitung dikit, itu hampir ada 80 Pak. Jadi ada 80 pasangan itu, iman dan amal soleh, itu 80. Jadi setiap ada perintah amal soleh diawali dengan keimanan. Setiap ada keimanan pasti ujungnya amal soleh, pasti begitu semuanya. Wa rabbuka wallahu a'lam bissawab. Demikian, mohon maaf mungkin agak sedikit lama ngaji, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan yang tadi dibahas itu menjadi ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita selalu beramal soleh yang dilandasi dengan keimanan, dan mudah-mudahan satu saat sesuai dengan janji Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Ya Allah, sinari hati kami dengan membaca Al-Quran. Wa zayyin akhlaqana bijahil Quran. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan hiasan Al-Quran. Wa hassin a'malana bidzikril Quran. Ya Allah, baguskan amalan kami dengan menyebut Al-Quran. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Quran. Ya Allah, putihkan wajah kami dengan keberkahan Al-Quran. Wa nawwir abdanana binuril Quran. Ya Allah, sinari badan kami dengan sinar Al-Quran. Wa najjina minan nari bi karamatil Quran. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu dengan syafaat Al-Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran wa najjina minan nar bi rahmatil Quran wa yassir alaina umurana umur dunya wal akhirati bil Qur'anil Karim wa hassil maqasidana ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita maksud, waqti jami hajatina, semua hajat-hajat kita Allah kabulkan bil Qur'anil azim dengan sebab Al-Quran. Wasfi jami asqamina bi hurmatil Quran. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, dengan kemuliaan kehormatan Al-Quran. Wa tammim amalana bi barakati kalamikal qadim wa hawwin alaina saqatil mauti bil Qur'anil Karim. Ya Rahman ya Rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى